Guys, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian buat turun lagi nih ke salah satu tempat yang punya daya tarik view pemandangan tebing yang berjumpa dengan lautan, seperti ada di salah satu scene film Hollywood, guys. Dan ini tempatnya ada di Bali. Akses wisata ini itu baru aja diresmikan dan dibuka oleh Bupati Bali pada pertengahan tahun 2023 ya, guys. Dan cara membukanya pun juga dilakukan dengan cara yang unik, guys, yaitu dengan membelah tebing kapur untuk dijadikan sebagai akses jalan menuju pantai Tanah Barak. Tebing terbelah di pantai Barak inilah yang kemudian viral dan memancing banyak wisatawan. Dan sekarang ini tempat ini banyak banget dikunjungi, guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi di Bali, please buat sempetin dan mampir untuk singgah ke tempat ini meskipun cuma sebentar, karena kalau enggak kamu bakalan rugi. Dijamin pesona alamnya yang masih asri, vibe tempatnya yang happening, ditambah lagi dengan birunya air laut yang dikelilingi tebing yang menjuntai tinggi, plus pasir putih yang memadati bibir pantai dan ombak yang tenang, batu karang yang mengapung di perairan bening, ditambah lagi dengan hijaunya rumput laut yang tumbuh di antara bebatuan pantai, semakin menjadi aksesori pemandangan alam yang super memukau. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali ya guys. Dan lokasinya ini persis banget bersebelahan dengan Pantai Pandawa. Sementara untuk akses menuju Tanah Barak sendiri ada 3 rute atau jalur beda yang bisa kita pilih ya. Untuk perjalanan kali ini aku mulai dari tengah kota Denpasar, guys. Nah, kalau misalnya kita cek melalui Google Map di peta, untuk menuju lokasi kita bisa menempuh jarak dengan 3 rute yang berbeda. Pertama, kita bisa mengambil jalan dari arah Denpasar menuju jalur bypass I Ngurah Rai via Jalan Goagong. Kurang lebih jaraknya yang kita tempuh dengan jalur ini sekitar 22,9 km dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 43 menit, guys. Kedua, kita bisa mengambil arah Denpasar Kota, kemudian menuju Jalan I Ngurah Rai dan mempersingkat perjalanan dengan melewati Jalan Tol Bali Mandara. Kurang lebih jarak yang ditempuh sampai ke Pantai Tanah Barak jika melewati jalan tol ini hanya sekitar 27 menit aja dengan estimasi jarak tempuh sekitar 14,1 km. Dan rute terakhir yang bisa kita pilih adalah via GWK, guys. Sebenarnya kalau dari arah GWK ke Pantai Tanah Barak ini lumayan deket jaraknya. Cuma sekitar 20 menit aja ya. Tapi kalau dari arah Denpasar mengambil jalur via GWK kurang lebih perjalanan akan memakan waktu sekitar 49 menit dengan jarak tempuh sekitar 24,4 km, guys. Untuk rute perjalanan yang aku ambil, aku bakalan ngambil jalur via GWK ya guys. Jadi dari Denpasar Kota, aku akan mengambil jalan I Ngurah Rai, kemudian akan menuju ke jalur atau jalan menuju kampus Udayana. Kemudian akan melewati Jalan Raya Uluwatu, dan kemudian akan melewati Jalan KW Garuda Wisnu Kencana atau GWK, dan kemudian akan melanjutkan perjalanan sampai ke Pantai Tanah Barak, guys. Untuk operasional buka di Pantai Tanah Barak sendiri itu sebenarnya dari pagi sampai malam jam 7 malam ya, guys. Cuman untuk spot yang paling bagus ketika kita datang ke Tanah Barak itu adalah sore hari. Karena di sana adalah spotnya adalah spot sunset ya guys. Jadi angka lebih bagusnya kalau misalnya kita datang ke Pantai Tanah Barak itu pada saat sore hari ya, di antara jam 4 atau sampai jam 5 ya. Pokoknya at least sampai terbenamnya matahari gitu. Nah, jadi ini aku berangkat dari arah Denpasar Kota, dari arah Denpasar Kota itu sekitar pukul jam setengah 4 sore, guys. Nah, seperti apa perjalanan aku kali ini? Kalau kamu penasaran, please tonton video ini sampai habis ya, guys. Oke, iya guys, ini udah kampus sih, kampus Udayana ya. Oh ternyata kampusnya seperti ini, tapi ini bukan bukan ke fakultasnya ya, tapi gimana ya?
Kita masuk daerah kampus sih berarti ini guys. Oh, kampusnya itu guys, tuh ya, sini itu guys. Oke, jadi untuk ke lokasi Pantai Tanah Barak sendiri kita kurang sekitar 9 km lagi ya. Kalau di map aku lihat itu kita kurang sekitar 20 menit lagi ya perjalanan kita. Memang agak lama ya kalau misalnya kita nggak lewat kita nggak lewat tol gitu. Kalau misalnya kita lewat tol ya lebih deket gitu. Oh, ini guys, jadi ini adalah rektoratnya Udayana tuh. Ih, gede ya ternyata. Oh iya, aku tahu. Jadi kalau misalnya kita lihat agak tadi ya dari yang aku lewati, ya nggak tahu ya kalau misalnya di dalamnya seperti apa. Cuman kalau misalnya aku perhatiin ya, ini tuh kayak mecah-mecah gitu loh. Setiap fakultasnya ini fakultas ekonomi dan bisnis ya, terpisahkan oleh jalan raya gede seperti ini gitu. Nah, ini adalah rektoratnya. Jadi gede banget sih ternyata ya kampus Udayana ini sendiri. Oh, ini teknologi pertanian. Ya, ini kampus teknologi pertaniannya seperti ini guys. Kalau misalnya kita lihat dari bangunannya sih emang agak tua ya, dan juga masih banyak kayak tanaman-tanaman gitu ya. Oke, ini biologi, barusan kita lihat biologi. Oke, kita belok ke kanan ke arah Pura Uluwatu sama Pantai Kondangan ya guys. Yuk. Oke, jadi kalau misalnya kalian mungkin lagi main ke Bali, di Bali sendiri itu selain mungkin kita naik kendaraan motor ya untuk keliling-keliling, kita juga bisa naik ini sih, depan aku ini adalah Trans Bali ya, Trans Metro Dewata. Itu Trans ini itu bisa muter-muter daerah Bali kota gitu ya. Jadi termasuk untuk ke wilayah-wilayah kayak tempat wisatanya gitu, itu termasuk di sini ya. Dan murah banget juga, cuma 4.000 aja gitu. Jadi cukup enak juga kalau di sini tuh. Fasilitas transportasinya juga udah lengkap banget sih guys. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya lagi main ke Bali ya. Mau sewa motor juga ada, mau naik kendaraan umum juga ada, Gojek juga banyak. Jadi ya tinggal pilih aja. Ini ada Politeknik Negeri Bali guys. Oh, ini mau daerah kampus ya. Jadi setelah kita lewati Udayana itu nggak jauh atau deket banget itu ada Politeknik Negeri Bali ya. Jadi di sini memang area mahasiswa sih guys. Tuh ya, gedungnya juga gede juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya kayak universitas dan politeknik itu di mana-mana itu pasti bersebelahan, kayak bestie gitu ya. Aduh guys, wait. Oke, jadi ini kita belok aja ke kiri ya. Ini kita ada di Jalan Raya Uluwatu guys. Jadi tadi kalau misalnya kita belok kanan itu kita balik lagi ke arah Denpasar ya. Duh, ini semakin sore semakin macet parah ya guys. Dan kalian lihat sendiri guys, di depan aku ini mobil banyak dan juga kendaraan itu volumenya banyak banget gitu. Karena sebenarnya ini jalannya juga agak sempit juga sih, makanya terjadi kemacetan ya, gara-gara mobil banyak, kendaraan besar banyak juga gitu. Dan jadi gini aja deh guys, aku saranin aja buat kalian ya, kalau misalnya mau main ke Pantai Tanah Barak, aku saranin aja buat lewat buat pilih jalur melalui jalan Goa Gong atau lewat jalan Dharma Wangsa gitu ya. Kalau misalnya kita lewat di kayak aku ini aku akan melewati GWK, itu memang
macet sekali guys, apalagi ini itu weekend gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian kayak waktunya sempit main ke Bali terus harus macet-macet kayak gini kan sayang waktunya juga. Jadi ambil waktu yang cepet aja gitu. Tadi aku apa namanya sengaja memilih jalan ini, emang aku pengen tahu ya kalau misalnya untuk weekend kemacetannya seperti apa. Jadi teman-teman coba supaya bisa tahu juga, supaya dapat experience juga gitu. Karena yang berwisata di sini itu nggak hanya pakai kendaraan pribadi atau mobil motor aja, tapi pakai kendaraan seperti bus, terus habis itu kayak travel yang kendaraannya juga gede-gede guys. Ini aku nggak bisa nyalip sih, ntar ya, kita coba aja guys. Terus space-nya juga kecil banget. Au, bismillah. Mepet. Oke, jadi kalau misalnya dari Denpasar tadi, kalau misalnya berkesempatan untuk melewati tol, mending kalian lewat tol aja deh. Tol Bali Mandara ya, karena lewat jalan tol Bali Mandara itu lebih cepat 20 menit ya. Dan mungkin untuk tolnya sendiri itu sekitar 5 ribuan sih. Kalau kayak kita touring gini motoran sih masih bisa oke aja ya, kita kita salip-salip dari arah sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita naik mobil ya udah pasti nggak bisa, karena ya gimana mau nyalip guys, karena jalannya pun kalian bisa lihat sendiri, jalannya itu sempit ya, bukan jalan yang gede kayak di kota-kota besar gitu, yang jalan utama gitu enggak, tapi tuh emang jalannya di sini tuh kecil gitu. Aku sengaja lewat atas supaya cepet. Nah ini kita bisa kesempatan nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sip, dapat. Ya pokoknya kalau misalnya kita touring gini ya kita pintar-pintar aja ambil jalan. Yang penting jaga keselamatan ya di jalan, dan juga pastinya harus hati-hati. Jangan sampai kayak tuh orang-orang tuh pada ngambil jalan atas supaya cepet gitu ya. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai mengganggu jalan orang, dan juga jangan sampai nah ini guys, kita ketemu sama GWK ya. Ini GWK nya tuh ya, Culture Park. Nih. Nah jadi mungkin update buat kalian ya, ini aku bener apa enggak nanti aku coba untuk cek di website ya. Jadi untuk kalian yang mau wisata ke GWK itu kalau nggak salah untuk tiketnya sekarang itu sekitar 150.000 ya untuk tiket masuknya. Itu sudah plus bisa menikmati teaternya guys ya, teater Rama Sinta yang khas banget sama GWK itu guys gitu. Tapi kalau aku sih lebih milih aja yang aku udah pernah soalnya ke GWK, jadi aku pilih wisata yang alam aja karena itu vibe adventure-nya lebih dapet aja sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian suka yang sifatnya seni ya bisa aja sih guys. Oke, ini macet ya guys, aduh bentar, ini agak susah sih aku ngedapatin jalan karena itu space di sebelah kanan itu kecil. Ya ampun, orang ini pada lewat atas, coba aku nggak ngikutin tadi ya. Oke guys, jadi aku coba ngikutin jejak orang-orang buat lewat trotoar atas ya. Supaya nggak kena macet ya, nggak kepergok macet seperti ini, karena lama banget kalau lewat bawah. Tapi nggak tahu ini di sana di bawah itu kita bisa nemukan jalan turun ke bawah apa enggak gitu ya. Tapi itu ada di depan, ada yang bisa, berarti bisa dong. Oke, cukup lumayan sekali ternyata. Tapi kita harus hati-hati di sini karena ini lumayan, aduh, bismillah, lumayan kita harus
Oke, macetnya super duper parah ternyata di sini. Ya ampun, kita ketemu sama macet lagi. Astagfirullahaladzim. Tuh ya, macet lagi guys. Macetnya parah. Jadi aku saranin aja buat kalian ya, kalau misalnya memang bener mau dari Denpasar, misalnya kalian berlibur ke Bali atau lagi touring ke Bali untuk menuju ke Pantai Tanah Barak atau Pantai Pandawa, itu mending kalian berangkatnya itu agak siangan aja guys, kayak misalnya jam 2 gitu atau jam setengah 3 gitu guys. Jadi supaya gak macet gitu, karena tadi aku berangkatnya nunggu adzan asyar. Jadi ya gini, kita ketemu sama kemacetan ini. Aduh, gak bisa sih, aku tiru aja orang ini. Bismillah. Parah sini, emang parah. Parah guys, macetnya super duper parah. Oke, aku nggak mau ngambil karena itu terlalu beresiko, jadi ini. Oke, akhirnya aku bisa keluar dari jalan kemacetan parah ya guys. Nih sekarang aku menuju ke Pantai Tanah Barak, dan sekarang ini ada di Jalan Pura Batu Gede ya. Nah, untuk menuju ke sana jarak kita kurang sekitar 5 km lagi ya. Aku berharap sih udah nggak ada kemacetan lagi ya, karena aduh, kalau kemacetan parah itu yang pertama selain ngabisin bensin ya, tangan pegel ya pegang remnya gitu, jadinya agak ya boring gitu loh guys. Oke, di sini agak lega sih, maksudnya gak ada gak ada kemacetan ya. Motor-motor juga minim kendaraan juga, karena memang ini udah masuk ya, mau wilayah pantainya juga, jadi aman. Tapi ya ini kita lihat juga, tadi aku beberapa kali juga berpapasan dengan bus pariwisata, dan itu gak cuma satu, banyak ya. Ya berarti mereka udah pasti dari sana sih guys ya, gitu, dari arah pantai. Jadi arah pantai, nah itu entah itu Pantai Pandawa atau Pantai Tanah Barak itu sendiri, karena memang ini ya bersebelahan gitu pantainya ya. Nah ini di sini ada plang ya, Pantai Pandawa lurus, kalau Nusa Dua belok ke arah kiri, berarti kita lurus aja nih ya. Kalau misalnya kalian mau ke Nusa Dua, jalannya itu lewat sini. Nah ini ya, lewat sini tuh. Ini apa nih, kayak pura gitu ya, pura gede. Kita coba aja lihat tulisannya, gak ada. Oke, ini jadi ini ya salah satu pantai juga yang terkenal. Di depan aku ada Pantai Melasti. Kalau kita mau ke Pantai Melasti, kita belok ke situ ya, belok ke kanan. Nah ini kita pilih belok yang ke kiri untuk ke Pantai Tanah Baraknya. Untuk menuju ke lokasinya ini dari sini guys, ini kurang sekitar 4 km lagi ya. Lumayan sih memang, tapi aku juga penasaran di sana itu gimana ya, untuk view-nya, pemandangannya sebagus apa dan seindah apa kok sampai rame di media sosial gitu. Wow, kita melewati apa ini guys, kayak tanaman gitu, kayak hutan, tapi ini bukan hutan sih sebenarnya ya, kayak banyak tanaman gitu, tanaman pohon-pohon, gak tahu pohon apa tuh guys.
Bali Golden Villa. Oh, di sini tuh emang banyak banget. Makanya mungkin salah satu tujuan bule ke sini gara-gara di sini tuh banyak villa. Nih, ini ya, sepanjang jalan ini tuh banyak villa. Ternyata ini juga villa Amber. Villa Amber. Belok kiri. Ya, kita belok kiri berarti. Kita belok kiri ya. Kita belok kiri. Oke. Kata peta, kata si Mbak Google Map bilang ini tuh jalan Alas Harum, sekitar 200 meter lagi ya. Katanya tuh udah hampir dekat sih guys. Tapi jalannya juga wow banget sih gitu. Ini ada villa juga, Maesa Pandawa Villa. Kalau daerah sini sih agak minim banget ya, ada kayak perkampungan atau perumahan gitu. Masih minim menurut aku, tapi kebanyakan tuh masih kayak pembangunan villa gitu yang banyak ya. Mungkin karena ini juga daerah pemekaran gitu, makanya di sini juga jarang banget pemukiman. Terus juga mungkin banyak developer yang membangun villa di sini, banyak banget sih. Yang ini juga masih baru kayaknya. Membangun villa di sini ini bukan tanpa alasan juga. Mungkin karena satu, tempatnya juga lebih dekat dari pantai. Terus yang kedua, mungkin lingkungannya masih aman, masih nyaman banget, dan juga masih sepi. Jadi untuk orang-orang yang niatnya ke Bali itu untuk healing, itu udah pasti ngambil yang tenang gitu, menenangkan pikiran gitu ya. Mungkin tempat ini juga bisa cocok gitu guys. Oke, ini kita ke arah Pandawa, jadi kita lurus ke sini ya. Wow, di depan sini kita langsung disambut sama gapura gede gitu. Terus ada patungnya juga ya, patung selamat datang gitu. Terus di tengah-tengah itu juga kita bisa ngeliat di sini itu kayak kayak ya patung juga tuh. Aku nggak tahu sih ya itu maksudnya patung apa, tapi kalau sekilas itu kayak penari gitu, penari Bali gitu ya guys. Oke, di sini kita juga disambut sama kayak apa sih namanya ini ya, selamat datang di Pantai Pandawa. Nah ini guys, ini kita mulai untuk ngeliatin tebing-tebing gede kayak gini ya. Jadi karena memang letak pantainya itu bersebelahan banget sama Pantai Pandawa, jadi ya mungkin sama ya dengan Pantai Pandawa ini gitu. Ini kita bayar loket dulu. Bentar guys. Oke, jadi barusan aku beli tiketnya guys, dan ini tiketnya kalian bisa lihat ya di sini. Ini untuk tiket parkir motor itu 2.000, dan untuk tiket untuk tiket masuk per orangnya itu 8.000 guys ya, per satu orangnya itu 8.000 ya. Jadi kalau di total untuk motor sama orang ya sekitar 10.000. Dan ini ternyata Pantai Tanah Barak itu satu manajemen dengan Pantai Pandawa. Jadi kalau misalnya kita mau ke Pantai Pandawa atau Tanah Barak ya udah ini termasuk tiketnya udah termasuk itu gitu. Wow, ini sih. Ya ampun, ini keren banget sih guys. Ini Pantai Pandawanya ya. Kita bukit-bukit ini. Jadi dengan 8.000 itu kita sudah masuk Pantai Pandawa, dan juga bisa kita masuk ke Pantai Tanah Barak juga gitu guys. Nih Pantai Pandawa, keren banget guys. Nah sedangkan untuk ke Pantai Tanah Barak sendiri, ini kita tinggal lurus ke bawah dan lurus aja. Wow, keren banget ya, keren banget. Pantainya biru, dan kita juga bisa ngeliatin pantai dari atas. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. By the way, ini pertama kalinya aku ke pantai ini ya, Pantai Barak dan juga Pantai Pandawa ini guys.
Oke, kita belok ya. Ternyata kata si Mbak Google-nya tuh mengidentifikasikan untuk belok. Ini ya banyak banget orang-orang yang berwisata ke Pantai Pandawa. Berbus-bus banyak banget ya. Oke. Ini kita lurus aja ngikutin jalur ini, dan kita juga tetap harus perhatiin omongannya Mbak Google ya. Untuk menunjukkan jalannya guys. Yuk kita lurus aja. Wow. Kita lurus di jalan ini aja, di jalan ini. Nah ini nih ya, ini kita mulai masuk nih jalannya. Ntar Kalangan Lengonan. Oh ya, ini Pantai Tanak Barak. Kita tinggal lurus aja. Oke, jadi sebentar lagi kita sampai di Pantai Baraknya ya guys. Nah ini yang paling ikonik dari Pantai Barak itu adalah tebing-tebing ini gitu ya. Yang wow gitu ya. Ini hasil pembelahan ya habis dibangun sih. Dan spot inilah yang paling rame ya oleh wisatawan ya, karena dinilai ini tuh ikonik banget sih tebing ininya gitu. Jadi coba lihat aja deh guys nih, pada foto di sini. Jadi yang bikin kadang macet juga kayak gitu. Dan sayangnya karena Pantai Barak ini juga masih terhitung baru, jadi pantai ini tuh nggak punya spot ya bener, nggak punya spot parkir ya, masih belum punya spot parkir sendiri untuk mobilnya. Jadi kalau yang bawa kendaraan mobil ya ditaruh-taruh dekat-dekat sini gitu, cuman ya kecil gitu yang bikin macet malahan. Nah untuk sarannya kalau yang bawa mobil itu alangkah lebih baiknya itu ditaruh di parkiran yang sana ya, parkiran sebelum pantai ini ada parkiran Pandawa. Nah itu. Oke, jadi untuk pantainya sendiri ini guys, ini pantainya di sebelah kanan aku ini kita udah masuk pantainya ya. Dan oke, kita cari jalan dulu ya. Oh, jalan ini nih guys, yang kecil ini guys. Ternyata ini Pantai Baraknya tuh ada di sini ternyata. Oke, jadi kita belok aja di belok kanan ya. Wow. Wow, ternyata curam dan di bawah kayak bagus banget ya. Oke, kita turun ke bawah dulu. Itu sunsetnya juga udah mulai keluar ya. Dan guys, karena Pantai Barak ini juga masih baru, jadi untuk fasilitas umumnya di sini juga masih minim sekali ya, agak kurang memadai juga gitu. Dan coba kita lihat di sini, ini super duper curam banget, tapi motor tuh bisa ditaruh sini aja. Ya untuk parkiran ya ala kadarnya gini, parkirannya nggak begitu gede ya, taruh aja di jalan, di bahu-bahu jalan kayak gini gitu, karena memang masih belum jadi. Oke, kita udah sampai, yuk kita turun ke bawah guys. Oke, jadi karena ini di pantai, jadi aku pakai topi ini. Terus aku mau coba untuk turun ke bawah ya. Ternyata untuk menikmati Pantai Tanah Barak itu kita harus turun ke bawah, ekstra turun ke bawah guys. Ya, kita ke bawah ya. Ini guys, pantainya
luar biasa. Ya. Tapi ini kalau di sini agak ketutup sama tebing ini, tapi kita coba turun aja ke bawah. Dan di sini tuh curam banget, memang kita harus turun ke bawah banget, ekstra turun ke bawah untuk menikmati pantainya, guys. Hello. Hello, how are you? Fine, you? Good. Oke, jadi tadi tuh ada bule-bule gitu. Jadi bule itu mainan kayak main kayak main surfing ya, karena coba kalian perhatikan dan kalian lihat sendiri ya guys, pantainya setenang ini ya, pantainya, airnya setenang ini, terus view-nya juga bagus banget gitu, makanya bule tuh pada senang di sini gitu, kayak main-main tuh dibuat main-main. Dan terus di sini juga spot-spot untuk instagramable banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba cari spot instagramable buat diupload ya, di sini tuh bagus banget tuh, lihat pantainya di bawah. Coba turun karena ini ternyata curam banget ya. Amigos, cuidado, tá bem? Aduh. Mami, ela é esta senhora. Oke. Jadi itu ada kayak anak-anak yang pas kecil tuh dibawa ke sini, dan itu mereka pasti senang banget karena di sini tuh pantainya tenang, dan juga you see pasirnya adalah pasir putih, jadi itu pas banget tuh dibuat main-main, enak banget ya. Dan di sini guys, karena juga pantainya juga masih baru dibuka juga, jadi di sini tuh sepi banget gitu ya. Tuh sepi banget, aduh. Sepi banget ya. Kalian bisa lihat sendiri pantainya tuh sepi banget guys. Wow, ini tuh keren banget nih. Sepi banget. Wow. Wow. Ini kayak enak banget gitu. Aku lihat di sini tuh kayak ngerasain tuh kayak tenang gitu ya. Dan ini bener-bener spot yang pas banget kalau misalnya dipakai untuk healing ya. Dan guys, di bibir pantainya itu kayak ada gini. Kayak ada gini-gini. Apa ya, ini tuh kayak semacam kayak kubangan gitu, tapi itu sebenarnya ini kayak tanahnya gitu loh, tapi ini bagus banget. Coba kita lihat aja, aku mau ke sana ya, kita coba mau lihat tuh. Wow. Guys, pantainya sumpah indah banget tuh. Yang bikin indah itu karena ada ini sih, dan kita bisa ke tengah situ ya. Banyak juga orang-orang yang ke tengah, nggak tahu tapi kayaknya enak juga ya ke tengah. Dan ini spot sunset, di sini sunsetnya, sunsetnya di sini kelihatan banget kan. Ya ampun, masya Allah. Nah, untuk pantainya sendiri itu ada di tengah ya, di tengah. Jadi ini tuh kayak
semacam kayak bukan pantainya. Pantai gak sih nih? Ini juga termasuk pantainya. Kayak di pinggirannya gitu loh, tapi ombaknya tuh di tengah. Ya, kita lihat ke sana. Kita muter-muter ke sini dulu. Ini udah jam 5:30 by the way guys, tapi di sini tuh masih agak terang gitu. Terus mataharinya juga belum orange jadinya. Tapi kok keren banget sih, aku tuh kayak miss banget sama pantainya ini. Itu sumpah keren banget. Terus kita bisa ngeliat ini juga. Oh, Masya Allah, subhanallah, keindahannya guys. Kayak bener-bener ada di surga. Seriously. Oh. Keren banget, Sah. Keren banget. Oh my god. Jadi ini benar-benar pantai yang aku rekomendasikan buat kamu, nggak hanya di atas aja ya. Kebanyakan orang itu ke pantai Tanah Barak itu cuman mentok di atas yang ikoniknya itu yang tebing diputus itu. Tapi guys, ternyata ketika kita turun ke bawah ya, justru ini indah banget ya. Jadi kita bisa ngelihat sunset di sini. Terus kayak ada efek-efeknya kayak efek apa sih namanya? Kayak ini kayak ngeblur, kayak embun-embunan gitu hasil dari ombaknya itu. Gitu. Ya ampun guys, ini benar-benar surga sih. Tuh ya. Terus keren banget say. Tuh. Jadi kalau kalian ke pantai Tanah Barak ya, aku wajibin buat kalian untuk turun ke bawah ke pantainya. Jangan cuma di atas, karena kalau misalnya di atas itu sayang banget pantai seindah ini. Coba kalian lihat di tebingnya aja, itu kata orang itu udah bagus banget ya. Tapi ketika kita turun ke bawah itu justru malah bagus banget di bawah. Sumpah ini benar-benar masih sepi juga, airnya juga bersih ya, kayak gini guys, airnya bersih banget. Tuh airnya bersih banget. Terus ini bisa dijadikan sebagai tempat atau area main atau mandi ya, kayak kubangan kolam gitu sih. Tuh. Masya Allah, super keren. Aku aja seneng banget main-main di sini. Kita nikmati yuk pemandangan dari atas langit ya. Ini dia. Gimana guys? Kalian masih nggak mau nih mampir di pantai Tanah Barak? Ya udah, kalau misalnya kalian mau ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke Tanah Barak ya. Kalau misalnya kalian mau touring ke sini juga, jangan lupa mampir ke sini juga, dan aku tungguin di Bali ya. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video aku sampai habis, dan juga jangan lupa di like video ini, di subscribe juga. Terima kasih, sampai jumpa di vlog aku berikutnya.